Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel 11 sampai 12. Saudara waktu kecil dan ikut sekolah minggu, mungkin lagu ini nggak asing. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nah, saudara, sesimpel lagu itu kita tahu poinnya adalah Tuhan lihat semua yang kita lakukan, entah itu baik ataupun jahat. Nah, dalam 2 Samuel ini, kita juga menemukan Raja Daud yang dikenal berkenan kepada Allah pun ternyata juga bisa jatuh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan menarik ya saudara, Alkitab sama sekali tidak menutupi keburukan dari seorang Daud yang dekat kepada Allah sekalipun. Dan ini yang memperlihatkan kita siapa manusia dan siapa Allah itu. Saudara, dalam 2 Samuel 11-12 ini kita menemukan Daud itu jatuh ke dalam dosa. Mulai dari melihat Batsyeba mandi, menginginkannya, lalu berzina. Dan gak berhenti di situ, untuk menutupi dosanya, ia menyusun siasat hingga Uria, suami Batsyeba itu mati di medan perang. Well, di sini kita menemukan Daud itu berhasil menyembunyikan dosanya dari manusia. Tetapi nggak semudah itu ia menyembunyikannya dari Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak buta terhadap perbuatannya. Dan kita menemukan ada Nabi Nathan yang menegur apa yang Daud lakukan melalui perumpamaan. Menariknya dari perumpamaan itu, Daud tidak sadar kalau yang dibicarakan adalah dirinya sendiri. Dan justru dia berkata harus jatuhi hukuman. Itu kan berarti Daud tahu mana yang benar. Tapi dia sendiri gagal melakukan yang benar. Dan disinilah Nabi Nathan membuka dosa Daud dan menyatakan hukuman Tuhan atasnya. Disitulah Daud tersadar dengan apa yang dia lakukan. Dan Daud mengaku, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan saudara bisa lihat kesungguhan Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam Mazmur 51. Nah, sekarang coba lihat respons Tuhan saat Daud mengaku dosa. Tuhan mengampuni Daud, tapi tentu dari perbuatannya tetap ada konsekuensi yang ditanggung Daud, yaitu bayi yang lahir itu tetap mati setelah 7 hari sakit. Saudara, dari sini kita bisa belajar poin penting, yaitu apa yang kita lakukan tidak pernah lolos dari mata Tuhan. Kita seringkali pikir pakai pikiran kita sendiri, susun rencana pakai pikiran kita sendiri. Sok pintar menutupi dosa, buat apa sih? Biar orang nggak tahu apa yang tidak baik dari kita kan? Sayangnya, kita manusia suka lupa kalau tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan dari apa yang kita lakukan. Bahkan dokter forensik, yaitu dokter Stefani pun mengatakan, serapi apapun tindakan melanggar hukum, pasti akan ketahuan. Apalagi tindakan di mata Tuhan. Cuma kita sering jadi orang yang suka lupa diri, suka nggak tahu diri, dan suka-suka sendiri. Saudara, jangan sampai kita mesti ditegur dulu baru sadar sama dosa, baru ngaku dosa. Tapi yuk kita sama-sama merefleksikan apa yang kita perbuat. Jika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ayo akui dosa kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok kita manusia lemah. Dan jangan tunggu juga sampai hari Minggu baru ngaku dosa di doa pengakuan dosa. Tapi karena kita sadar kita berdosa, maka bawalah kesadaran itu pada pertobatan. Karena Kristus sudah menanggung dosa kita. Dan ingatlah kabar baik ini. Setiap kita yang mengaku dosa, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, maukah kita dengan sungguh melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Apakah kita mau memikirkan apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan? Dan apakah jika kita jatuh dalam dosa, maukah kita mengaku dosa dan kembali kepada Tuhan yang mengampuni kita? Kiranya Tuhan yang setia dan adil mengarahkan langkah hidup kita seturut kehendak-Nya. Dan kiranya kita bukan hanya sadar, tetapi sungguh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin.